Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala khusus memanggil orang-orang yang beriman untuk melaksanakan sesuatu yang teramat berat, untuk melaksanakan sesuatu yang khusus, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang beriman. Salah satunya adalah salat jamaah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hanya orang-orang yang beriman yang siap mendatangi panggilan Allah, siap meninggalkan jual belinya, siap meninggalkan pekerjaan duniawinya untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dari jumlah umat Islam yang sekian banyak, hanya orang-orang yang beriman yang siap mendatangi rumah-rumah Allah untuk melaksanakan salat jamaah Jumat. Karena itu bersyukurlah kita sebagai orang yang beriman, yang karenanya kita digerakkan hati kita untuk berkumpul di rumah Allah ini melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan salat Jumat yang kita lakukan ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman senantiasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Karena itu dalam masalah perang pun yang namanya orang beriman tidak akan pernah kalah. Kita lihat bagaimana ketika Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ketika mereka berperang melawan orang-orang kafir, hakikatnya mereka tidak akan pernah kalah. Karena mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan menolong Rasulnya dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Berapa banyak kelompok kecil, berapa banyak pasukan yang kecil yang bisa mengalahkan pasukan besar, yang bisa mengalahkan kelompok yang besar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita berbicara perang tidak mesti perang militer, tidak mesti berhadapan-hadapan head to head antara pasukan dengan pasukan. Kita yang hidup di dalam kenyataan senantiasa ada yang disebut dengan perang al-haq dan al-batil. Peperangan antara al-haq dan batil sepanjang masa sampai hari kiamat tiba. Kita senantiasa menegakkan kebenaran. Kita senantiasa menjunjung tinggi kebenaran. Di samping orang-orang yang menegakkan kebatilan. Karena itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, orang-orang yang beriman pasti menginginkan kemenangan. Orang-orang yang beriman pasti menginginkan keberuntungan. Ada persyaratan-persyaratan tertentu. Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kemenangan itu. Kita lihat di dalam surat Al-Anfal ayat 45 dan 46. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau datang kepadamu pasukan orang-orang kafir, pasukan musuh, fathbutu, maka hendaknya kalian yakin kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wadhkurullaha katsiran, dan hendaknya kalian senantiasa ingat sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, agar kalian mendapatkan kemenangan. Ada dua hal dalam ayat ini. Salah satu yang harus kita ketahui, bahwa Allah memberikan kemenangan itu ada syaratnya. Kenapa? Orangnya benar, muslim, mukmin, tapi kenapa kok tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Boleh jadi karena syarat-syaratnya tidak dipenuhi. Boleh jadi syarat-syaratnya tidak dilaksanakan, sehingga Allah tidak akan menolongnya. Syarat yang pertama, ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan. Wahai orang-orang beriman, jikalau datang kepadamu musuhmu, fasbutu, hendaknya kalian yakin kepada Allah, jangan yakin kepada yang lainnya, bahwa yang memenangkan ini adalah senjata kami, bahwa yang memenangkan adalah jumlah kami yang cukup besar, bahwa yang menangkan kami adalah logistik yang cukup memadai. Bukan itu. Fasbutu, yakin kepada Allah, bahwa yang memberikan kemenangan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan keberuntungan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menjanjikan bahwa musuh-musuh Islam, bahwa musuh-musuh orang-orang beriman, yaitu orang-orang kafir, pasti kalah. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yakin. Orang kalau sudah yakin, tidak ada yang bisa mengalahkan. Yakinnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wadhkurullaha katsiran. Senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya. Inilah yang dapat inilah yang Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, orang yang senantiasa mengingat Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu senantiasa bersama kamu dimanapun kalian berada. Artinya orang ini selalu ingat kepada Allah karena dia merasa disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu ingat kepada Allah. Udhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Hendaknya kalian ingat kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Ingat kita kepada Allah, zikir secara lisan, zikir secara hati, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak jauh dari kita. Kalau kita senantiasa ingat kepada Allah, azkurkum, Allah akan ingat kepada kita. Kita akan ditolong oleh Allah, kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dalam perjuangan memerdekakan Palestina, saudara-saudara kita yang tengah berjuang melawan Zionis, laknatullah, mereka tidak lepas berzikir dengan membaca ayat-ayat yang mereka hafal. Karena sungguhnya mereka banyak yang hafal Quran. Ketika mereka berperang, tidak lepas baca Quran. Ketika menaruh bom, tidak lepas baca Quran. Ketika menembak musuh, tidak lepas baca Quran. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah akan menjanjikan kepada orang-orang semacam ini, yaitu kemenangan. Kemudian syarat berikutnya, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u wa tafshalu wa tadhhaba rihukum fasbiru innallaha ma'as sabirin. Syarat berikutnya adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua ini tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita ingin memperoleh kemenangan, jangan bermaksiat. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, jangan berbuat dosa. Jangan memperbanyak dosa, jangan berbanyak maksiat. Seolah Allah mengabarkan bahwa sungguhnya Allah tidak akan menolong orang yang bermaksiat. Kita berdoa kepada Allah minta kemenangan, setelah itu kita bermaksiat kepada Allah, tidak mungkin Allah akan menolong itu. Karena itu syarat mutlak taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah menyalahi sunnah-sunnahnya, melaksanakan sunnah-sunnah Allah, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tanaza'u, ini yang ketiga. Jadi inilah yang kelima. Dan janganlah kalian berselisih yang menyebabkan kalian itu gentar. Orang yang berselisih, kalau berselisih pendapat gak ada masalah. Berselisih yang menyebabkan berpisah, yang menyebabkan gentar hatimu, wa tadhhaba rihukum, sehingga kalian tidak memiliki kekuatan. Hadirin, jumlah umat Islam di negara kita mayoritas. Tapi kenapa mereka gentar? Kenapa mereka merasakan mayoritas itu seperti minoritas? Boleh jadi karena mereka banyak maksiat, boleh jadi mereka banyak berbuat dosa.
Kita menginginkan umat Islam yang jumlah mayoritas ini menjadi pemersatu, memiliki seorang pioner dari seorang muslim yang tangguh. Tapi kenapa itu tidak pernah terjadi? Kenapa seolah-olah Allah menjauh, tidak pernah menolong umat Islam? Boleh jadi syaratnya ini tidak dipenuhi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Karena itu, kenapa umat Islam di negara kita mudah diadu domba? Gara-gara persoalan-persoalan furu'iyah, mudah mereka bercerai-berai, mudah mereka bertengkar. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan hendaknya kalian semuanya berpegang teguh kepada tali agama Allah, kepada Quran dan Sunnah. Wa la tafarraqu, dan jangan saling bercerai-berai. Hadirin rahimakumullah. Karena itu ketika umat Islam tidak bercerai-berai, ketika umat Islam bersatu, siapa yang bisa mengalahkan? Dan inilah musuh-musuh Islam tidak suka. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, syarat itu harus dipenuhi adalah fasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan hendaknya kalian bersabar. Sabar ini tidak statis. Sabar ini optimis. Sabar itu dinamis. Sabar itu menghadapi sesuatu dengan positif. Sabar itu ada ikhtiar, ada kepasrahan, dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang sabar. Jadi mulai dari pertama, fasbutu, yakin kepada Allah, zikir kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak berpecah belah. Maka inilah semuanya adalah sabar, harus dilakukan dengan sabar. Ketika kesabaran itu kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kemenangan. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 65. Ya ayyuhan nabi, kharrijil mu'mina 'alal qital. Iyyakum minkum isruna yaghlibu mi'atain. Wahai nabi, kobarkan peperangan di antara orang-orang mukmin itu. Ketika ada orang 20 yang sabar, maka dia akan dapat mengalahkan 200 orang-orang kafir. Karena itu sabar yang demikian inilah sabar yang dinamis. Jikalau mereka ada 100 yang sabar, bisa mengalahkan 1000 pasukan musuh. Hadirin rahimakumullah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Karena itu, mari keyakinan ini harus tertanamkan dalam diri kita masing-masing. Tidak ada orang yang tidak kepingin ditolong oleh Allah. Tidak ada orang yang tidak ingin memperoleh kemenangan dalam setiap apapun, dalam kondisi apapun. Maka syaratnya itu harus dipenuhi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayahnya sehingga kita pantas ditolong oleh Allah karena bisa melaksanakan syarat-syaratnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin, orang-orang kafir itu tahu bahwa kekuatan umat Islam itu yang pertama adalah kuwatul akidah. Umat Islam itu akidahnya sama. Umat Islam itu memiliki keimanan yang sama. Tuhannya sama, Rasulnya sama. Inilah kuwatul akidah. Dan itu tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Yang kedua adalah kitabnya sama, Al-Quranul Karim. Baik golongan satu dengan golongan yang lain, madhab satu dengan madhab yang lain sama Qurannya. Dan yang ketiga adalah kuwatul ukhuwah. Orang kafir faham bahwa umat Islam itu memiliki kekuatan ukhuwah.
kekuatan persaudaraan. Dan kalau ini dimiliki umat Islam, tidak ada siapapun yang bisa mengalahkan. Karena itu mereka tahu bagaimana cara mencerai-beraikan umat Islam. Umat Islam harus dijauhkan satu dengan yang lain. Umat Islam itu harus dibikin satu dengan yang saling cemburu, saling suudzon, saling prasangka, dan mudah diadu domba. Sehingga umat Islam tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki ukhuwah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Kalau umat Islam gampang diadu domba, kalau umat Islam tidak bisa bersatu, jangan harap Allah akan memberikan kemenangan. Sulit. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di negara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan di negara kita. Umat Islam selamat dan umat-umat yang lain yang ada di negara kita juga selamat. Mudah-mudahan kita yang hadir, anak keturunan kita diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa khadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamati shalah, qad qamati shalah.